الكل وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا fatahlik lak. KDKM Sidratul Jannah dan segenap pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat maghrib yang Allah rahmati, kita bersyukur kepada Allah sampai dengan saat ini Allah masih memberikan umur panjang kepada kita dan memberikan kesehatan serta kesempatan. Tiga modal ini mudah-mudahan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Semoga kita niatkan untuk ibadah sesuai dengan janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itulah hakikat kebahagiaan, itulah hakikat keberkahan. Dan diantara ciri orang yang berkah itu adalah orang yang senantiasa berusaha mendekati Al-Quran, membaca, memahami, syukur menghafal, lalu mengamalkan. Sebab kalau tidak kita dekat dengan Quran, ibaratnya kalau kita dapat banjir, itu nggak ada penampung, nggak ada pegangan. Kalau banjir tapi ada ban, apalagi ban truk tronton, ya insya Allah lah, setidaknya selamat. Padahal ini sudah zaman akhir, sudah terakhir nih zamannya, periodisasinya sudah yang terakhir ini. Dari Nabi, Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, nah, terakhir kita. Maka mau tidak mau, agar kita tidak terpelanting, agar tidak lepas dari kendali banjir fitnah dunia, insya Allah hidup yang berkah adalah yang mau menjadikan Quran ini sebagai imam, kompas, kurikulum, acuan, penetralisir. Sepanjang Quran kita jadikan penetralisir, insya Allah selamatlah. Maka ada doa seorang salaf yang menurut saya bagus sekali. Allahumma ya Allah, nawir kulubana, sinarilah hati-hati kami, hati anak kami, istri kami, adik kakak kami, keluarga kami, binuril Quran, dengan cahaya Al-Quran. Wa nawir imanana binuril Quran, sinari juga iman kami dengan Quran. Wa nawir islamana binuril Quran, sinari keislaman kita dengan Al-Quran. Wa nawir hayatana, sinari hidup kami binuril Quran, dengan cahaya Al-Quran. Wa nawir mautana binuril Quran, dan sinari kematian kami nanti dengan Al-Quran. Makanya nih mohon maaf nih yang sudah pada senior umurnya ya. Mana yang paling senior? Abah ada nggak abah? Teman yang paling baik ketika sudah usia tua menurut saya bukan anak cucu, menurut saya bukan.
Kalau anak cucu punya kesibukan sendiri, nggak mungkin 24 jam bersama kita. Tapi teman terbaik orang yang sudah usianya senja mestinya Quran. Ini kalau Pak Haji ini hafal 30 juz, hatinya bahagia terus. Selalu tiap waktu berdialog dengan Allah dengan hafalannya tadi. Quran itu kan kita ngobrol dengan Allah. Tidak ada obrolan yang paling membahagiakan hati, melapangkan jiwa kecuali Al-Quran. Maka menurut saya kita harus nyicil nih mulai sekarang. Pak John usianya berapa sekarang? 40 ada? Nggak ada ya? Mulai nyicil. Tahun ini sejus. Kalau sekarang 40, kalau ngikutin Nabi 63, berarti masih 23 juz, 23 tahun. Cukuplah 30 juz. Ya mentok-mentok nawar separohnya lah kira-kira gitu. Untuk apa? Teman kita nanti di akhir hidup kita, sebagaimana tadi doanya, Allahumma nawwir mautana binuril Quran. Bayangkan ketika syakaratul maut, lisan kita sedang membaca Al-Quran. Luar biasa. Jangan 100% berharap sama orang bacain Quran ke kita. Kita harusnya mestinya yang menyemangati diri saya, teman hidup saya di akhir hidup saya harus Al-Quran. Ustadz, mana bisa kita udah aki-aki ngapalin Quran? Kata siapa? Walaqad yassarna, Allah akan mudahkan menghafal Quran itu all usia. Tinggal persoalannya mau nggak kita nyingkirin setan yang ngalang-ngalangin sama hawa nafsu kita, itu saja. Banyak fakta orang sudah 80 tahun hafal Quran, atau justru kebalikannya 7 tahun hafal juga ada. Ya apalagi yang 30-40 lagi segar-segarnya, kira-kira seperti itu. Maka saya menyuruh saya sendiri nih, saya pengen nyicilah niru orang-orang baik. Untuk apa? Bekal. Karena nanti menjelang usia senja kita akan banyak sendiri. Cucu sudah sibuk sendiri, anak sibuk sendiri, istri pun, kalau istri sih enggak ya. Ya tapi kan gak 24 jam juga. Istri juga kondangan, belanja, ke mall dan sebagainya. Tapi kalau Quran terus mengawal kita. Maka saya mengajak khususnya kita semuanya, ayo mau tidak mau di akhir zaman yang penuh fitnah ini, Allahumma nawwir mautana binuril Quran. Ya Allah, jadikan nanti ketika kami mau wafat, kami sedang akrab dengan Quran. Luar biasa. Dan jadi waj'alna fi kuburana ya binuril Quran. Dan jadikan pula nanti ketika di kuburan teman kita adalah Quran. Itu luar biasa. Baik, kita lanjutkan tadabbur kita sekarang ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi, segala apa yang ada di bumi, minimal globalnya di bumi ini ada 6 ya makhluk Allah: malaikat, jin, manusia, tumbuhan, hewan, dan al-jamadat, gunung, angin, sungai, laut, batu, pasir. Jadi ada 6 minimal. Allah yang menciptakan semua ini. Thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah beristiwa. Beristiwa di mana? Menuju langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Istawa atau istiwa ini ayat mutasyabihat. Jadi di Quran ayat ada 2, muhkamat yang sudah jelas, mutasyabihat
yang belum jelas. Merespon ayat mutasyabihat ada 3 golongan, ada 3 klasifikasi. Satu, ada yang disebut dengan yarghab minha. Jadi kalau ketemu ayat-ayat kayak gini, istawa, yadullah, tangan Allah misalnya, itu tidak mau tawakuf, mereka berhenti, tidak mau menafsirkan. Yarghab itu artinya tawakuf, ya sudah, mereka tidak mau merespon, menafsirkan ayat ini, ya sudah, dibiarkan saja. Misalnya ketemu ayat nun, ya sudah, artinya nun. Sod, ya sudah, artinya sod. Nggak mau mereka mentakwil, menafsirkan. Itu golongan yang pertama. Yang kedua, merespon ayat-ayat mutasyabihat, ada golongan yang mentakwil letterlek, apa adanya, tapi nanti maknanya berbeda. Seperti ini, Allah istawa, kalau pakai bahasa Indonesia artinya Allah bersemayam. Nah, golongan yang kedua ini menganggap bahwa ya sudah, katakan saja Allah bersemayam, tapi cara bersemayamnya beda dengan kita. Itu golongan yang kedua. Tentu banyak yang protes golongan yang kedua ini, karena seolah-olah dimujassimahkan, Allah itu dijasadkan, kok kayak makhluk, padahal laisa kamitslihi syai'un, Allah itu berbeda 180 derajat dengan makhluknya, tidak ada yang menyamai. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah nggak sama makhluk. Bagaimana Allah bersemayam? Tetapi mereka beralasan, misalnya, kenapa kita suka mengatakan bahwa kalau ada masalah serahkan kepada yang di atas. Golongan yang kedua membenarkan Allah itu di atas, katanya. Dasarnya apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi Isra dari Mekah ke Madinah, itu horizontal. Tapi arti Mi'raj naik. Nabi kan naik. Naik kemana? Muntaha. Muntaha itu adalah artinya penghujung, yang paling tinggi, sampai malaikat Jibril pun tidak bisa memasuki dimensi itu, tingginya luar biasa. Itu satu kata golongan ini. Jadi Allah itu di atas. Yang kedua, ketika menerima perintah sholat, Nabi Muhammad kan 50 waktu. Masya Allah, kalau itu dulu diakomodir, kita disuruh sholat 50 waktu, waduh, kayaknya ada yang pensiun jadi orang Islam. Ketika 50 waktu turun, ketemu siapa? Nabi Musa. Kata Nabi Musa, minta dispensasi, umatmu nggak sanggup. Naik kan, Nabi naik lagi, berarti Allah di atas. Yang ketiga, hadis yang riwayat Bukhari, ada seorang wanita Badui itu ditanya oleh Rasulullah, ya imra'ah aina Allah, wahai seorang wanita, di mana Allah? Allah, dia menunjuk ada di atas. Dan Nabi ternyata tidak menyalahkan. Jadi ini golongan yang namanya sering disebut dengan mujassimah. Kalau ada ayat-ayat mutasyabihat seperti ini, mereka menerjemahkan apa adanya, tapi pengertiannya berbeda. Di atasnya nggak di atas seperti kita maksudnya. Nah, ketiga, golongan yang menakwilkan ayat mutasyabihat dengan istihad. Misalnya ini, kata istawa ini menurut golongan yang ketiga artinya bukan Allah bersemayam, ntar sama kayak makhluk dong, tapi maknanya istaula, berkuasa penuh. Sebab kalau dimaknai apa adanya tadi, sama dengan manusia. Nanti yang paling parah, misalnya ketemu ayat di surat Al-Hasyr,
Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Jangan kamu jadi orang-orang yang lupa sama Allah dan Allah lupa sama mereka. Masa Allah lupa? Mustahil dong kan? Waduh, mustahil Allah lupa. Maka golongan yang ketiga ini menafsirkan atau memaknai kata istawa ini bukan bersemayam tapi berkuasa penuh. Yadullah, tangan Allah itu juga kekuasaan Allah. Karena Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Allah ada sebelum adanya waktu, adanya tempat. Allah tidak terkait dengan arah depan, belakang, samping, kanan, tidak terkait dengan itu semuanya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau Allah butuh tempat, kalau begitu tempatnya segede apa? Wah, itu repot nanti. Maka golongan yang ketiga ini menafsirkan, menakwilkan dengan istihad, dengan dasar akli dan nakli. Kemudian Allah mengatakan di sini ayatnya sab'as samawat. Kenapa di Quran kalau disebutkan kata ardun satu mufrad? Iya memang bumi itu satu. Tapi kalau Allah menyebut kata langit biasanya sab'a 7. Memang ada 7 lapis langit. Nah, sedangkan langit kita ini itu namanya samaul ardi, langit bumi. Apa itu langit bumi? Hadirin yang saya muliakan, langit bumi itu adalah yang sekarang ini kita bisa lihat. Tapi jangan lupa, langit bumi saja, langit pertama maksudnya, itu dahsyatnya luar biasa. Ya, ini kan bumi kecil sekali. Konon ada 200 miliar galaksi. Satu galaksi ada 200 miliar bintang-bintang. Bumi itu nggak ada apa-apanya. Ini yang satu aja seperti ini. Bagaimana lapis 2, langit 3, langit 4, langit sampai langit ke-7. Bahkan dalam peristiwa Isra itu di surat Ma'arij itu Allah berfirman kan, ta'rujul malaikatu warruh fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanatin. Jadi ta'rujul malaikatu warruh, naiknya malaikat dan malaikat Jibril menghadap Allah untuk turun lagi nanti ngurusin manusia. Perjalanannya itu adalah fi yaumin, satu hari mereka, karena adalah khamsina alfasanatin, 50.000 tahun ukuran kita. Sehari perjalanan malaikat sama dengan 50.000 tahun. Itu langit lapis pertama. Langit lapis kedua dahsyatnya luar biasa. Wong malaikat Jibrilnya saja sayapnya ada 600. Satu sayapnya itu bisa menutupi langit dan bumi. Jadi langit itu ada 7 lapis yang Allah ciptakan. Kita hanya baru dapat lapis pertama, udah dahsyatnya luar biasa. Makanya Nabi mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan saja yang Allah ciptakan, gak bakal nyampe kamu. Jangan coba-coba mikirin bagaimana zatnya Allah. Mikirin yang Allah ciptakan langit pertama aja dahsyatnya luar biasa. Baik jamaah yang saya muliakan, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi, maksudnya Nabi Adam. Mereka para malaikat itu berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu
dan menyucikan nama-Mu. Dia Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah mau menjadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah, tapi para malaikat tanda petik sedikit komplain. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi itu adalah makhluk yang saling membunuh, menumpahkan darah satu dengan yang lain? Siapa maksudnya ini? Dalam tafsir disebutkan yang dimaksud adalah ternyata bangsa jin. Jadi ini bumi sebelum Nabi Adam turun itu sudah ada yang mendiami, yaitu bangsa jin. Tapi bangsa jinnya saling bermusuhan, bahkan saling menumpahkan darah. Malaikat tahu, melihat jin gunung berantem sama jin laut berantem sama jin bukit dan seterusnya. Maka malaikat bertanya. Lalu Allah menutup dengan kalimat, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, malaikat kemudian diam, walaupun malaikat mengatakan, padahal kami ini adalah setiap waktu senantiasa bertasbih memuji Allah. Ini pelajaran. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, ketika anaknya meminta sesuatu, bertanya sesuatu yang menurut kita sebagai orang tua, kalau dijawab apa adanya jujur, malah mudaratnya lebih besar. Maka kita mengatakan, nantilah kamu juga akan tahu, Papa hanya bisa menjelaskan seperti ini. Kadang-kadang suka begitu kan. Ternyata malaikat pun mengalami seperti itu sama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir di ayat ini, apa sih yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah secara bahasa, makna khalifah itu pengganti ya. Maka secara istilah yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah makhluk tanda petik yang akan mengganti peran dari Allah, af'alnya Allah, pekerjaan Allah, yang bakal mengelola bumi. Tugasnya ada 3 khalifah. 1, tadi menjadi wakil Allah untuk menerapkan aturan yang Allah buat. Di masa Nabi Adam ya syariatnya Nabi Adam. Itu nggak bisa malaikat mengerjakan, itu nggak bisa, jin juga nggak bisa. Maka yang bisa adalah manusia atau Nabi Adam. Yang kedua, tugas khalifah itu adalah mengeksplorasi karunia Allah berupa bumi dan seluruh isinya. Untuk apa? Untuk linasril barakah, untuk menebarkan keberkahan. Kalau bahasa syariatnya Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Di zaman Nabi Adam ya tentu ada istilahnya yang lain. Intinya khalifah itu tugasnya semua yang ada di bumi ini dieksplorasi, dimanage, diatur, dikelola untuk kesejahteraan dan kebahagiaan semua yang ada di bumi. Yang terakhir, khalifah itu tugasnya adalah menjaga agar manusia on the tracks, tidak menyimpang. Ini dalam bahasa Quran namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tugas khalifah amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, tawasobil haq dan sebagainya. Jadi 3 ini khalifah itu. 1 sebagai wakil Allah, yaitu menerapkan apa yang Allah buat, aturan-aturannya. 2, mengelola karunia Allah yang bernama bumi dan seluruh isinya untuk kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, menjaga agar risalah yang Allah buat itu terjaga sampai hari kiamat. Dan semua dari kita punya tugas yang sama sebagai khalifah.
Semua kita punya tugas yang sama sebagai khalifah. Adapun yang punya jabatan tentu tugasnya lebih banyak dan lebih berat. Kalau kita orang biasa ya tugasnya nggak terlalu berat. Mudah-mudahan dengan memahami ini setidaknya kalau ada kata khalifah kita nggak terlalu alergi betul, karena ini sudah disebutkan oleh Allah di masa Nabi Adam. Demikian jamaah yang saya muliakan, sampai ayat yang ke 31 ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita diperkenankan oleh Allah sampai nanti akhir hayat menjadikan Al-Quran itu kompas, imam, kurikulum, petunjuk, pegangan, akrab, dekat terus, terutama yang udah pada senior apalagi karena tidak ada teman yang terbaik kecuali kalamullah. Syukur hafal sebanyak-banyaknya, andai pun cuman hafal 1-2 juz terus jadi wirid, karena membaca Al-Quran itu sama dengan kita sedang berdialog dengan Allah. Tidak ada, kalau hati kita bersih, hal yang sangat membahagiakan bagi orang beriman kecuali berdialog dengan Allah melalui ayat-ayat Qur'annya itu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.